Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nanda Spriani, NIM 1242118. Ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Peran Al-Quran dalam Kehidupan, Kedudukan Karakter dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya materi ini nih saya sampaikan menjadi dua bagian utama. Yang bagian pertama itu saya akan membahas tentang Al-Quran dalam pembentukan karakter yang meliputi Al-Quran sebagai sumber moral, pembentukan akhlak Islami, dan pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Yang bagian kedua saya akan membahas paradigma Qurani dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi hubungan Al-Quran dengan ilmu, semangat membaca dan berpikir kritis hingga integritas ilmu dan nilai spiritual. Selanjutnya kita masuk ke bagian 1. Di sini ada Al-Quran sebagai sumber moral. Dalam Islam tuh moral atau akhlak merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran menjadi sumber moral utama karena berasal dari wahyu Allah yang bersifat mutlak dan universal. Berbeda dengan norma yang dapat berubah sesuai zaman dan budaya, nilai moral dalam Al-Quran tetap relevan dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Di slide selanjutnya ada nilai-nilai moral dalam Al-Quran. Terdapat banyak nilai moral yang diajarkan Al-Quran. Pertama adalah keadilan yang diperintahkan dalam surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua ada kejujuran sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 119 yang mengajak umat manusia untuk bersama orang-orang yang jujur. Dan yang terakhir adalah kasih sayang yang menjadi salah satu sifat utama Allah dan harus diterapkan dalam hubungan sosial bersama manusia. Di slide selanjutnya ada pembentukan akhlak Islami. Definisi akhlak itu menurut saya akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang sehingga mendorongnya melakukan perbuatan secara spontan. Al-Quran membentuk akhlak melalui beberapa proses, yaitu membaca Al-Quran, memahami maknanya dan menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak yang ideal dapat dilihat dari sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di slide selanjutnya itu akhlak kepada Allah dan manusia. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Allah. Contohnya seperti ikhlas beribadah, bersyukur, bersabar dan bertawakal. Yang kedua ada akhlak kepada manusia seperti menghormati orang tua, berlaku adil, menjaga amanah, membantu sesama, serta menghindari perilaku buruk seperti ghibah dan fitnah. Terus menurut saya kedua bentuk akhlak ini nih harus berjalan seimbang dalam kehidupan seorang muslim. Di slide selanjutnya ada pengaruh Al-Quran terhadap perilaku manusia. Al-Quran itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku manusia. Melalui proses tadabbur atau perenungan, seseorang dapat memperbaiki pola pikir dan perilakunya. Selain itu, kebiasaan membaca Al-Quran membaca dan mengamalkan Al-Quran akan membentuk karakter positif yang menetap. Al-Quran juga membantu manusia mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam perbuatan buruk. Di slide selanjutnya ada Al-Quran dan kesehatan mental. Teman-teman, selain membentuk karakter, Al-Quran ini juga tuh memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa mengingat Allah dapat menenangkan hati. Membaca Al-Quran juga tuh dan berzikir juga dapat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi kecemasan dan meningkatkan optimisme dalam melanjutkan kehidupan. Di slide selanjutnya ada ayat-ayat kunci pembentukan karakter. Di sini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar pembentukan karakter. Yang pertama itu ada surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi manusia. Terus ada surah Luqman ayat 17-18 mengajarkan pentingnya sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan menjauhi kesombongan. Selain itu juga ada surah Al-Hujurat ayat 13, itu tuh
menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Di slide selanjutnya ada ringkasan yang sudah saya buat dari bagian pertama yang sudah saya presentasikan. Sebagai ringkasan ini, menurut saya Al-Quran merupakan sumber moral yang menjadi pedoman hidup manusia. Melalui pembiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, seseorang dapat membentuk akhlak yang baik serta menciptakan perubahan perilaku yang positif. Kita ke bagian 2, yaitu paradigma Qur'ani dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Perintah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah kata Iqra yang berarti membaca. Dan kita semua tahu soal itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Di sini juga teman-teman, Al-Quran juga mendorong manusia untuk mengamati, meneliti, dan memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Karena itu dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya ada cabang ilmu yang terinspirasi dari Al-Quran. Banyak loh teman-teman cabang ilmu yang berkembang karena dorongan Al-Quran. Misalnya astronomi yang dia tuh mempelajari benda-benda langit, biologi yang mempelajari kehidupan, geologi yang mempelajari bumi, kedokteran yang mempelajari tubuh manusia, matematika yang berkaitan dengan perhitungan, dan psikologi yang mempelajari jiwa manusia. Semua bidang tersebut tuh memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan meneliti. Di slide selanjutnya ada semangat membaca dan berpikir kritis. Di sini teman-teman, perintah Iqra tuh nggak hanya berarti membaca tulisan, tetapi juga membaca alam dan berbagai fenomena kehidupan. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk menggunakan akal dan berpikir kritis. Konsep ulul albab menggambarkan sosok yang mampu menggabungkan menggabungkan keimanan dengan pemikiran yang mendalam. Di slide selanjutnya yaitu tradisi keilmuan peradaban Islam. Semangat keilmuan ini nih melahirkan masa keemasan Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni menghasilkan berbagai karya ilmiah yang memberikan kontribusi besar bagi dunia. Pada masa itu tuh Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan melalui Baitul Hikmah yang menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Di slide 17, slide selanjutnya ada integritas ilmu dan nilai spiritual. Jadi teman-teman, dalam Islam ilmu pengetahuan harus disertai dengan nilai spiritual. Ilmu tanpa iman dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, ilmu harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai integritas antara ilmu dan spiritualitas. Di slide selanjutnya yaitu model integrasi ilmu dan spiritualitas. Slide ini menunjukkan bahwa ilmu yang ideal lahir dari 3 sumber utama. Pertama, wahyu sebagai petunjuk dari Allah. Kedua, akal sebagai alat berpikir dan menganalisis. Ketiga, pengalaman atau observasi empiris yang diperoleh melalui penelitian. Ketiga unsur tersebut akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan pedoman moral yang membentuk karakter manusia melalui nilai keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Kedua, proses membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dapat menghasilkan perubahan perilaku yang nyata. Ketiga, Al-Quran mendorong perkembangan ilmu pengetahuan melalui perintah membaca dan berpikir. Yang keempat, integritas antara ilmu dan spiritualitas sangat penting agar ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai mahasiswa teknik, saya merasa nilai-nilai Al-Quran penting untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan ilmu, agar ilmu yang kita pelajari tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.
Baik teman-teman, jadi materi yang saya presentasikan sudah selesai. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya Al-Quran dalam membentuk karakter sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.